Ya, oke teman-teman, kita lanjutkan materi kita tentang pemrograman web menggunakan bahasa PHP. Untuk kali ini kita akan melanjutkan project web dinamis ya. Untuk yang minggu lalu kita sudah belajar atau mempraktikkan tentang fungsi update dan search atau pencarian. Untuk kali ini kita akan melanjutkan fungsi cetak atau print. Ini modulnya sedang saya susun ya. Untuk pembahasan kali ini adalah tentang print all atau jadi nanti kita cetak seluruh data dari database yang kita punya. Kemudian untuk yang kedua itu adalah fungsi cetak untuk data tertentu. Nah, kemudian untuk tujuan pembelajarannya ini ada dua ya, mampu menerapkan fungsi print atau cetak untuk mencetak seluruh data. Kemudian untuk poin yang kedua itu adalah mampu menerapkan fungsi print untuk mencetak data tertentu berdasarkan ID. Nah, kemudian ini ada beberapa latar belakang yang coba saya tulis ya. Jadi fitur cetak atau print ini menjadi hal yang penting ketika kita akan mengubah bentuk data digital menjadi bentuk fisik ini. Kita biasa mempunyai data di laptop gitu misalkan dalam bentuk digital yang kemudian kita membutuhkannya dalam bentuk fisik. Nah, ini menggunakan fungsi cetak itu bisa dilakukan. Nah, kemudian terdapat kemungkinan ya suatu persyaratan administrasi yang mengharuskan kita untuk mengirim berkas fisik melalui jasa logistik. Sedangkan data yang kita punya adalah data digital. Maka dari itu, fitur print ini dianggap penting. Pada contoh kali ini, seperti itu ya untuk misalkan kita mendaftar di suatu perusahaan atau di suatu sekolah yang dimana itu katakanlah membutuhkan akta kelahiran yang mungkin kita punyanya itu hanya scanannya, itu file scanannya, sedangkan file fisiknya itu berada di rumah. Gitu. Nah, ini asumsi kita ketika kita sedang merantau gitu. Nah, tentu saja file PDF ini bisa digunakan gitu untuk melakukan pendaftaran tersebut selama memang perusahaan atau tempat yang akan kita daftar itu menyediakan semacam pendaftaran untuk online. Jadi kita tinggal upload file PDF-nya. Kemudian yaitu ya contohnya nanti untuk langsung saja kita ke praktikumnya. Jadi silahkan teman-teman siapkan untuk SAMPP, kemudian membuka folder project yang sebelumnya di code editor. Jadi ini sudah saya buka untuk project yang sebelumnya. Kemudian ke tahap yang pertama kita akan coba mencetak seluruh datanya. Kita buka file index dan tambahkan sebuah form navigasi untuk mencetak seluruh data yang ditampilkan di halaman index. Ini kita tambahkan di bawah tag table di halaman index.php ya. Index, kemudian oke, nanti kita pasang di sini. Kemudian simpan. Kemudian kita cek di halaman indeksnya. Oke ya, ini sudah ditambahkan untuk tombol export to PDF. Ini kemarin errornya di sini ya. Kita cek dulu. Kemarin sudah ketemu ternyata sangat. Ini teman-teman tambahkan tanda ini ya. Saya kemarin sebenarnya sudah ketemu, cuman mau ngedit videonya agak malas gitu. Jadi tak ikutkan di video selanjutnya lah. Berarti yang bawah ini Pak, yang dihilangin ya. Sini. Oke, sip. Oke, ya, ini kalau kita klik export to PDF, nanti dia akan mengirim filenya itu akan memanggil file cetak.php.
Oke, kemudian karena kita belum punya cetak.php, kita harus bikin dulu. Ini nanti teman-teman bikin dulu satu file baru PHP ya, namanya cetak.php, kemudian menambahkan koneksi untuk menyambungkan ke database-nya. Jadi fungsi script ini adalah untuk membuat koneksi dengan database menggunakan file koneksi. Ini kita pakai fungsi modularnya, yang dimana di dalam file koneksi ini terdapat pengaturan ya untuk menyambungkannya, misalkan untuk menentukan database name, kemudian untuk menentukan username, password, kemudian apa lagi ya, biasanya itu. Oke, kemudian query yang kita gunakan ini karena kita akan menampilkan seluruh data, otomatis query yang kita gunakan itu adalah query select all untuk menampilkan seluruh data dari tabel yang namanya tabel mahasiswa order by ID secara ascending. Jadi nanti akan diurutkan dari ID yang terkecil sampai yang terbesar. Oke, kemudian di tahap nomor 3 ini kita mencoba untuk membuat halaman untuk menampilkan data. Ini kita ngambil dari Bootstrap, nanti biar cepat. Kita ambil di sini di bagian starter template, kita copy, kemudian kita tambahkan di bawahnya di halaman cetak.php. Oke, sudah selesai. Kemudian ini digunakan untuk menampung informasi ya. Kita sesuaikan dulu, misalkan ini adalah title-nya itu data akademik, title ya, title. Oke, ini data akademik, ini data mahasiswa. Oke, tambahin lah. Oke ya. Oke, kemudian setelah itu kita tambahkan, kalau di poin nomor 3 ini adalah tahapan kita bikin basic HTML-nya, kemudian kita tambahkan untuk tabel yang digunakan untuk menampung data dari hasil query. Ini kita tambahkan di halaman di bawahnya H1 di dalam tag body. Nanti ini kita sesuaikan saja. Oke, setelah itu langsung ke tahap pengujian. Oke, kita coba. Setelah kita tambahkan, kita simpan, kita refresh kembali, kemudian kita klik tombol export to PDF. Oke ya. Nah, ini memang belum nampak kalau kita langsung klik seperti itu. Kita coba klik di sini. Ini sebenarnya sama hasilnya select all. Kita coba export. Nah, ini memang masih terdapat bug ya. Nanti silakan teman-teman bisa melengkapi lah kira-kira seperti itu. Ini ada halaman preview data. Nanti ini nggak kelihatan. Coba saya zoom dulu. Oke, ini ada cetak mahasiswa. Kemudian ini ada data-data yang ada di database-nya. Nah, nanti ini kasusnya kalau datanya ini bisa ditampilkan di satu halaman. Nah, nanti saya belum pernah coba juga, misalkan datanya itu misalkan ada ratusan gitu, sehingga tidak mampu ditampilkan di dalam satu halaman seperti ini. Nanti seperti apa juga saya belum pernah coba, tapi nanti silahkan teman-teman bisa explore ke sana. Kemudian untuk print sendiri ini ada beberapa ya, ini ada pilihannya. Nanti kalau teman-teman mungkin menginstal driver printer di device teman-teman, nanti seharusnya dia muncul di sini. Dan nanti seharusnya idealnya bisa langsung dicetak ke bentuk fisik ya. Ini untuk pages, kemudian ada colornya ini kalau dipilih ya, ada pilihan warna maupun nanti bisa black and white ya. Ini seperti fitur ya cetak pada umumnya lah dari bawaan Windows. Oke, ini kita cancel.
Ini kita coba perbaiki dulu di halaman body, ini kurang rapi ya. Oke. Oke ya, ini sudah lebih rapi untuk tampilannya. Sekarang kita coba cetak. Misalkan kita simpan di music aja, data akademik ya. Oke, simpan. Nah, hasilnya nanti seperti ini. Sudah disimpan ya, ada satu file baru yang namanya dataakademik.pdf. Kemudian ada header yang namanya cetak data mahasiswa, dan ini adalah data-data yang ada di database-nya. Ini ada halamannya. Oke, kira-kira itu ya untuk menampilkan seluruh data dari database. Oke, kemudian ini tadi sudah halaman preview. Setelah itu kita bisa melanjutkan untuk proses mencetak data berdasarkan ID. Karena mungkin kasusnya itu seperti ini ya, kita mungkin selaku pembangun sistem gitu mengizinkan si pengguna itu untuk mencetak datanya sendiri, yang otomatis data tersebut ya data terkait dengan ID tersebut, ID tertentu gitu. Tidak semua data yang ada di database ditampilkan. Kita contohkan untuk praktikumnya, ini kita tambahkan di halaman indeks. Di halaman indeks ya, ini di close dulu. Oke, halaman indeks di bagian ya, di bagian ini ada di tombol-tombol itu ya. Kita bisa tambahkan tanda seperti ini, kemudian enter. Seperti ini seharusnya sudah bisa ya. Kita coba kembali ke halaman yang ini. Nanti seharusnya dia nambah di sini. Kita refresh. Oke. Sudah muncul. Kalau kita perhatikan di sebelah kiri bawah itu terdapat cetak_id.php, tanda tanya. Nah ini ya, seperti ini. Ini artinya kita sudah mendapatkan ID yang akan kita cetak, ya ini adalah ID sama dengan 1. ID 1 ini akan kita kirimkan ke halaman ini ya, cetak_id.php dengan ID-nya 1. Nanti ketika di halaman cetak_id, nanti ID 1 ini akan diterima dan akan ditampilkan ke dalam query. Sekarang kita coba praktekkan. Ini sudah tampil. Kemudian ini kita bikin satu halaman lagi karena di atas tadi kita belum membuat file cetak_id, kemudian kita tambahkan script seperti ini. Oke, untuk scriptnya itu di sini seperti yang sudah-sudah ya. Ini untuk membangun koneksi dengan database. Kemudian kita dapatkan ID dari data yang akan kita select dari halaman indeks. Kemudian setelah didapatkan ID-nya, kita masukkan ke dalam query select. Jadi untuk menampilkan seluruh data dari tabel mahasiswa dengan kondisinya adalah kondisi ID tertentu. Yang dimana tadi di contoh sebelumnya saya menggunakan contoh ID 1 yang nanti berarti select all from tabel mahasiswa where ID sama dengan 1. Ya, kemudian ketika datanya ini ditemukan, nanti akan ditampilkan beberapa kolom, beberapa data, ya ini yang pertama nama, NIM, jurusan, dan email. Kita simpan dulu, kemudian
Ini ya, script di atas berfungsi untuk mengambil nilai dari field ID yang dikirimkan oleh halaman indeks. Setelah ID dari data tersebut didapatkan, maka selanjutnya adalah eksekusi query menggunakan kondisi where. Pada contoh di atas, data terkait ID yang akan ditampilkan adalah nama, NIM, jurusan, dan email. Oke, setelah itu kita tambahkan eh, fungsi dari apa nih, HTML basic lagi, kita ngambil dari sini lagi. Sudah di close belum ya? Oh, sudah, kita buka lagi. Kita copy, kemudian kita tambahkan di bawah pada halaman cetak underscore id.php. Sudah, kemudian tampilannya nanti seperti ini ya, ini sudah sesuai ya, sudah sesuai. Ini seharusnya jadi data akademik. Oke, kemudian langsung ya, ini sudah dapat. Iya, ini ternyata tabelnya kita cek dulu ya. Oke, ternyata ya memang belum ada hasilnya gitu karena tabelnya itu belum kita buat gitu. Jadi baru saja saya tambahkan tadi seperti ini, kemudian di tahap selanjutnya itu ya dari hasil copy starter template, kemudian ditambahkan di halaman cetak underscore id.php. Setelah itu kita tambahkan script untuk menampung data dari hasil querying. Ya, ini tadi saya tambahkan dulu. Kita tambahkan di halaman ini ya, cetak underscore id.php. Letaknya itu adalah di bawah dari heading 1. Kemudian ini oke, seperti ini kita simpan, kemudian kita coba lagi. Kita klik yang pertama. Oke ya, sudah muncul. Nanti tampilnya seperti ini. Ya, ini misalkan untuk contoh kasus kartu ujian akhir gitu. Nanti data yang ditampilkan adalah seperti ini ya. Ini saya minimize dulu. Oke, seperti ini. Ada nama, NIM, jurusan, email. Ya, ini kira-kira seperti itu. Ini bisa kita hapus mungkin ya. Oke, kita refresh. Nah, karena mungkin teman-teman ini ya menunggu proses menampilkan preview agak lama, teman-teman bisa lakukan disable untuk code yang ini. Ini ada bagian script untuk window print, ini teman-teman bisa tambahkan komentar. Kemudian kita coba eksekusi lagi. Kita refresh untuk data yang ini misalkan ya. Nah, ini sudah nggak muncul lagi ya. Ini untuk misalkan teman-teman masih mencoba-coba, kalau menunggu previewnya nanti terlalu lama mungkin ya. Jadi kita bisa tambahkan fungsi untuk memberikan komentar. Jadi menu tadi tidak ditampilkan. Oke. Sekarang saya coba jelaskan untuk code-nya di halaman ini apa yang terjadi. Di halaman paling atas kita sudah mendapatkan koneksi ya ke database-nya. Kemudian ini seharusnya satu saja cukup ya. Kita dapatkan ID-nya, kemudian kita eksekusi query-nya menggunakan fungsi where, kita dapatkan nilai-nilainya. Nah, nilai-nilai ini yang akan kita tampungkan ke dalam tabel yang namanya ini ya, tabel apa ini? Ya, kita tambahkan ke dalam tabel berdasarkan kolom-kolom tertentu. Kalau kasus kali ini di dalam ini variabelnya nama yang ditampilkan, ini ngambilnya dari variabel yang ini, kemudian
NIM ya, NIM ini jurusan dan email. Jadi kira-kira itu ya teman-teman, untuk menampilkan data berdasarkan ID tertentu. Nah, yang perlu teman-teman perhatikan mungkin di beberapa praktikum ya, mungkin seluruh praktikum ini memang saya tidak live code ya, karena ya saya harus mempersiapkannya dulu. Kalau daripada teman-teman melihat saya ngetik terlalu banyak juga tidak efektif saya kira. Jadi memang saya siapkan dulu modulnya, nanti teman-teman harapannya bisa mempelajari step by step yang saya jelaskan melalui video maupun beberapa penjelasan yang ada di modulnya itu sendiri. Nanti teman-teman untuk uji coba silahkan copy paste juga tidak apa-apa, tapi yang jelas teman-teman juga harus memahami bagaimana cara script itu bekerja. Misalkan untuk ini tadi kita bagaimana script itu digunakan untuk menampilkan seluruh data, kemudian di praktikum atau percobaan yang kedua digunakan untuk menampilkan data tertentu berdasarkan ID yang kita pilih. Kira-kira seperti itu teman-teman untuk mata kuliah ini ya, saya kira cukup. Kita bertemu di sesi-sesi selanjutnya.